Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seri perpajakan selanjutnya, kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 23. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 23? Jadi, PPh pasal 23 ini adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan PUT atas penghasilan dari penanaman modal, penyewaan aset fisik dan finansial, keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan, serta pemberian jasa tertentu. Nah, atas aktivitas-aktivitas tersebut yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan dia peroleh penghasilan, maka penghasilan itulah yang dikenai PPh pasal 23. Siapa yang menjadi pemotong, penyetor, dan pelapor dari PPh pasal 23? Yaitu yang pertama badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, serta orang pribadi yang ditunjuk oleh Kepala KPP. Nah, penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 itu apa saja? Yaitu dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain. Adapun tarif yang dikenakan untuk pajak PPh pasal 23 ini, yang pertama untuk penghasilan atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang sudah dipotong PPh pasal 21, maka dikenakan tarif 15% dari jumlah brutonya. Kemudian untuk penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang sudah dikenai PPh pasal 4 ayat 2, kemudian penghasilan dari imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, catering, dan jasa lain selain yang sudah dipotong PPh pasal 21, itu dikenakan tarif pajaknya 2% dari jumlah bruto sebelum PPN. Nah, bagi yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 100% lebih tinggi atau 2 kali lipatnya. Kemudian lingkup jasa yang dikenai PPh pasal 23, yaitu jasa penilai atau appraisal, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan, jasa perancang atau desain, jasa pengeboran atau drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh BUT. Kemudian jasa penunjang di bidang penambangan migas, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, jasa penerbangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja atau outsourcing, jasa perantara dan atau keagenan, jasa di bidang perdagangan surat berharga kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPI, jasa kustodian atau penyimpanan atau penitipan kecuali yang dilakukan oleh KSEI, jasa pengisian suara atau dubbing, jasa mixing film, jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. Kemudian jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan atau TV kabel. Selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Kemudian jasa perawatan, perbaikan, atau pemeliharaan mesin. Kalau tadi instalasi atau pemasangannya ya, yang ini adalah jasa perawatan atau perbaikan dan pemeliharaan. Kemudian jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggara kegiatan atau IO, jasa pengepakan, jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi, jasa pembasmian hama, jasa kebersihan atau cleaning service, dan jasa catering atau tata boga.
Kemudian untuk PPh pasal 23 yang tidak final atau tidak dikenakan pada saat itu juga dan penghasilannya diakumulasikan bersama dengan penghasilan lain, maka pencatatan transaksi oleh pihak pemotong atau pihak yang membayar, yang melakukan pembayaran atau memberikan penghasilan, itu pihak pemotongnya mencatat utang pajak pada saat pembayaran dilakukan, pembayaran penghasilan itu ya. Kemudian pajak akan mengurangi kas yang diberikan namun tidak mengurangi beban perusahaan. Jadi yang dikurangi adalah penghasilan si penerima penghasilan. Kemudian pajak yang dipotong akan disetorkan pada bulan berikutnya. Lalu saldo utang pajak di neraca itu sama dengan jumlah yang belum disetorkan. Dan jika beban itu tidak dipungut pajak, maka beban tidak boleh menjadi pengurang. Bagi pihak yang dipotong pajaknya atau pihak yang menerima pembayaran, dia mencatat sebagai pajak dibayar di muka pada saat pendapatan itu diakui. Misalnya dia menerima penghasilan imbalan jasa, maka pada saat pendapatan diakui, dia catat sebagai pajak dibayar di muka. Karena pada saat itu juga dia dipotong pajak oleh yang memberikan pembayaran. Nah, kemudian jumlah kas yang diterima akan lebih sedikit dari pendapatan yang diakui. Jadi misalnya dia dapat imbalan jasanya 10 juta, maka dipotong pajaknya jadi berapa? 2%. Nah, jumlah kas yang diterima itu otomatis yang sudah dipotong pajak, seperti itu. Contohnya, ini ilustrasinya PT Kanjuruhan, dia menandatangani sebuah kontrak untuk melaksanakan pengolahan limbah dengan teknik sanitary landfill di 10 lokasi dengan imbalan jasa sebesar 35 juta rupiah. Nah, berapa besarnya PPh 23 yang dipotong oleh klien terhadap PT Kanjuruhan dan bagaimana penjurnalannya saat pembayaran? Beban PPh pasal 23-nya adalah 2%, maka 2% tarifnya ya, maka 2% dikalikan 35 juta, yaitu 700 ribu rupiah. Nah, jurnalnya bagi PT Kanjuruhan yang dia menerima pembayaran ya, maka kas pendapatannya kan yang diakui 35 juta, tapi dipotong pajaknya 700 ribu, maka kas yang dia terima hanya 34 juta 300 ribu rupiah. Jurnalnya kas di debit, pajak dibayar di muka di debit, dan pendapatan jasa di kredit. Lalu bagi klien itu beban operasi 35 juta, kemudian kasnya di kredit 34 juta 300 dan utang PPh pasal 23 700 ribu. Kenapa utang di sini? Karena belum disetorkan ke kas negara. Oke, kemudian contoh selanjutnya. Misalnya Tuan Bima meminjam uang pada tanggal 1 Juli 2012 senilai 1 juta rupiah kepada Tuan Santosa dengan bunga 8% per tahun. Kesepakatan mensyaratkan bahwa Tuan Bima itu harus membayarkan bunga pada tanggal 31 Juni 31 Juli ini. Salah ini. 31 Juli 2012 dan 2013 serta mengembalikan seluruh pokok pinjaman pada saat pembayaran bunga yang kedua. Nah, berapa besar beban PPh 23 masing-masing? Yaitu beban PPh pasal 23 tahun 2012 itu sama dengan beban PPh pasal 23 tahun 2013. Yaitu bunganya kan 8%, maka 8% dikali 1 juta, 80 ribu. Nah, tarif PPh pasal 23 untuk pendapatan bunga itu 15%. Maka 15% dikali 80 ribu, yaitu beban pajaknya yang harus dipotong yaitu 12 ribu. Maka Tuan Santosa itu nanti ketika dia menerima pendapatan bunga 80 ribu itu dipotong pajak 12 ribu.
Selanjutnya, ilustrasi kedua adalah imbalan jasa catering. Misalnya, anggrek catering itu diminta untuk menyajikan hidangan di kegiatan simposium regional untuk 300 orang dengan nilai 15.000 per orang, Rp15.000 per orang. Berapa besarnya PPh pasal 23 yang dipotong oleh panitia dan bagaimana penjurnalannya? Beban PPh pasal 23, maka kan jumlah ordernya kan 300 kali 15.000, maka 4.500.000. 4.500.000 dikali tarif untuk imbalan jasa yaitu 2%. 2% kali 4.500.000 ketemunya 90.000. Jurnal bagi PT Anggrek Catering, oh ini salah. Nah, ini Anggrek Catering ya harusnya. Kas didebet, pajak dibayar di muka, didebet, dan pendapatan jasa dikredit. Kan dia harusnya dapatnya pendapatannya 4.500.000, dipotong pajak 90.000, jadi terimanya 4.410.000. Bagi panitia, beban konsumsi didebet, kas dikredit, dan utang PPh pasal 23 dikredit. Kemudian untuk ilustrasi pencatatan transaksi sewa aset. Misalnya CV Pelangi itu merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan produksi dengan menggunakan mesin, di mana sebagian mesin itu disewa dari pihak ketiga. CV Pelangi melakukan pembayaran biaya sewa setiap bulan ketiga dan bulan ke-9 tahun berjalan untuk nilai sewa selama 1 semester, berarti 6 bulan ya. Sekaligus memotong PPh 23 dengan tarif 2%. Meski demikian, baik CV Pelangi maupun perusahaan penyewa tetap melakukan pengakuan pendapatan dan beban untuk setiap bulan di pembukuan masing-masing. Jika nilai sewa per bulannya adalah 1.750.000, bagaimana penjurnalan dilakukan? Nah, total nilai sewanya kan 1.750.000 dikali 6 bulan ya, karena 1 semester. Maka kan ketemunya 10.500.000. Itu total nilai sewanya. 10.500.000 dikali 2%, itu ketemunya 210.000. Itu adalah beban PPh pasal 23. Maka penjurnalannya utang sewa, karena kan totalnya 10.500.000 kan. Beban sewanya 1.750.000 yang dibayar. Kemudian utang sewanya 3.500.000. Maka sisanya itu sewa dibayar di muka 5.250.000. Maka kasnya 10 juta, utang PPh pasal 23-nya tadi kan 210.000. Maka itu menjadi pengurang kas yang diterima bagi pemotong, yaitu 10.500.000 dikurangi 210.000, yaitu ketemunya kas yang diterima, kas yang dibayar itu 10.290.000. Bagi pihak yang dipotong pajaknya sama, kasnya berkurang, yang kas yang diterimanya berkurang menjadi 10.290.000. Kemudian untuk transaksi dividen, misalnya PT Kiskende itu melakukan pembayaran dividen tahunan senilai Rp275 per lembar saham kepada 10 pemegang saham yang masing-masing memiliki 100 lembar saham. Berarti 275 dikali 10 orang dikali 100 lembar. Maka totalnya 2.750.000. Untuk dividen itu tarif PPh 23-nya adalah 15%. Berarti 15% dikali 2.750.000 ketemu 412.500. Untuk PPh 23 yang bersifat final, artinya yang langsung dipotong pada saat itu juga dan tidak diakumulasikan dengan pendapatan lain. Bagi pihak pemotong itu mencatat seperti biasa, seperti dalam memperlakukan pajak tidak final. Bagi pihak yang dipotong pajaknya,
Pencatatan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu mencatat dalam jumlah gross atau bruto dan mencatat net. Mencatat gross artinya seperti pajak yang tidak final. Mencatat net atau nilai bersihnya hanya sebesar nilai setelah pajak. Pilihan untuk mencatat bruto atau neto tersebut tergantung bagaimana perusahaan menentukan sistem pembukuan. Standar akuntansi itu tidak menjelaskan secara rinci untuk perlakuan pajak final ini, maka dalam prakteknya kedua pendekatan dapat diterapkan. Dampak yang terjadi apa? Tarif pajak efektifnya akan sangat berbeda antara pencatatan secara bruto dan neto. Besaran jumlah bruto itu nilai dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak dalam PPh pasal 23 itu adalah sebesar jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan itu adalah jumlah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lain tidak dikurangi beban apapun dan tidak dikalikan dengan persentase tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK 03/2015, jumlah bruto imbalan jasa lain tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Jumlah bruto untuk jasa catering, jumlah bruto penghasilan adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran. Untuk jasa selain jasa catering, jumlah bruto penghasilan adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya, dikurangi oleh pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Kemudian dikurangi juga dengan pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan atau pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan. Kemudian dikurangi juga dengan pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. Dikurangi juga dengan pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian atau reimbursement atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa terkait. Nah, pemajakan ini tidak berlaku untuk penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultasi, dan jasa lain yang sudah dikenai PPh final. Contoh ya, misal CVDH yang beraktivitas menyediakan jasa asisten rumah tangga mendapat kontrak untuk menyediakan 5 orang ART, tetapi tenaga kerja tersebut tetap menjadi tenaga kerjanya CVDH. Jadi dia kontraknya itu tetap si CVDH, tapi disalurkan ke pemakai jasa. Kontrak menyepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh CVDH terdiri atas gaji tenaga kerja sebesar 2.500.000 per orang per bulan dan imbalan atas penyediaan ART itu jasanya untuk CVDH sebesar 500.000 per bulan. Berapakah besarnya PPh 23 yang dipotong oleh klien? Jika terdapat bukti pendukung atas rincian besarnya tagihan,
Maka beban PPh 23 hanya didasarkan pada imbalan jasa untuk CVDH saja, 500.000 dikali 2%, maka 10.000. Tapi jika tidak terdapat bukti pendukung rincian besarnya tagihan, maka beban PPh pasal 23 adalah sebesar DPP-nya 13 juta, didapat dari 2.500.000 dikali 5 orang, itu 12.500.000 ditambah 500.000 dikali 2%, yaitu Rp260.000. Kemudian objek yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 23 yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Kemudian sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa dengan hak opsi. Lalu dividen yang diterima atau diperoleh PT dari badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dengan syarat dividen itu berasal dari cadangan laba ditahan serta kepemilikan sahamnya minimal 25% dari jumlah yang disetor. Kemudian yang dikecualikan lagi adalah bagian laba dari persekutuan yang modelnya tidak terdiri atas saham-saham, lalu SHU koperasi, dan penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan. Contohnya, misal PT Sriwijaya merupakan penanam saham terbesar di PT Palembang dengan kepemilikan sejumlah 100.000 lembar saham biasa dari total 500.000 lembar saham yang beredar dan 1 juta lembar yang diotorisasi. Pada tahun 2012, PT Palembang membagikan dividen kas, dividen tunai gitu ya, senilai total 75 juta bagi seluruh pemegang saham biasa. Yang pertama, berapakah besar beban PPh pasal 23 atas penghasilan dividen PT Sriwijaya? Bagaimana perubahan atas jawaban di poin A tadi jika ternyata PT Sriwijaya memiliki 300.000 saham yang beredar? Kemudian yang ketiga, bagaimana perubahan atas jawaban A tadi jika PT Sriwijaya melakukan stock split atau pemecahan saham dengan rasio 3:1 sebelum pengumuman pembagian dividen? Dan bagaimana perubahan atas jawaban A jika ternyata PT Palembang hanya mengkreditkan akun laba ditahan sebesar 25 juta atas pembagian dividen tersebut? Yang pertama, beban PPh pasal 23 jika kondisi tadi ya, PT Sriwijaya punya saham 100.000 dari 500.000 lembar saham yang beredar. Maka caranya proporsi untuk PT Sriwijaya yaitu 100.000 dibagi 500.000 dikali 75 juta, maka 15% dikali 15 juta yaitu Rp2.250.000. Kemudian jika PT Sriwijaya punya 300.000 saham yang ditanam di PT Palembang, maka tidak dikenakan pajak karena dia kepemilikannya sudah lebih dari 25% di PT Palembang, sehingga dikecualikan dari objek pajak. Untuk yang C, jika dilakukan stock split, nilai PPh pasal 23-nya tetap 2.250.000 karena kalau stock split itu tidak merubah proporsi kepemilikan karena dia hanya memecah jumlah lembarnya saja, tapi nilainya jumlah lembarnya bertambah tapi nilai nominalnya mengecil, sehingga kalau dihitung dikalikan itu sama saja, seperti itu. Lalu bagaimana jika dividen yang dibagikan hanya berjumlah 25 juta, maka pengalinya kan berubah, hanya menjadi 15% dikali 100.000 per 500.000 dikali 25 juta. Harusnya
100.000 per 500.000 kali 25 juta itu 5 juta aja, ini salah. 5 juta ya. 15% dikali 5 juta, maka ketemu 750.000 PPh pasal 23 untuk PT Sriwijaya. Kapan saat terutang, penyetoran, dan pelaporan? Saat terutangnya PPh pasal 23 adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung mana yang lebih dulu terjadi. Kemudian saat terutangnya, kapan harus disetorkan? Itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Kemudian kapan harus dilaporkan? SPT masanya harus dilaporkan oleh pemotong selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan pemotong itu wajib memberikan tanda bukti pemotongan kepada wajib pajak dalam negeri atau BUT yang dipotong penghasilannya. Demikian paparan untuk PPh pasal 23. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.